Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, hari ini pada pertemuan kedua, asas-asas dan para pihak dalam hukum acara pidana. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama asas-asas dalam hukum acara pidana. Yang kedua nanti kita akan bicara tentang para pihak. Siapa saja sih yang ada dalam proses hukum acara pidana tersebut. Pertama asas-asas. Asas yang pertama ada asas equality before the law. Di asas yang sangat terkenal, sangat banyak dipahami orang ya. Persamaan bahwa orang itu sama di mata hukum. Entah dia kaya, dia miskin, dia pejabat, dia orang biasa, statusnya sama di mata hukum. Tidak boleh diperlakukan berbeda. Asas yang kedua kita lihat di situ ya, principle of legality. Jadi kita harus legalitasnya dalam seluruh proses-prosesnya itu. Ya, yang ketiga ada presumption of innocence. Ini bicara tentang praduga tidak bersalah. Ya, kita harus menjaga agar proses-proses itu tidak menjadi proses yang berat sebelah ketika orang sudah dianggap salah, jadi semua proses dipersalahkan. Dia tidak, tapi harus mendengar, ya, mencari substansi yang sebenar-benarnya, bukan yang hanya sepihak saja. Ya. Terutama ini untuk hakim, gitu ya. Jadi hakim itu harus melihat, memperhatikan, menimbang-nimbang seluruh fakta, ya. Juga bicara dengan hati nuraninya. Hakim juga menilai dengan hati nuraninya, bukan hanya dengan fakta yang terungkap saja, sehingga betul-betul dalam hukum acara pidana itu didapatkan hasil yang sebenar-benarnya yang diupayakan oleh seorang hakim. Yang keempat ya, ada asas ganti rugi dan rehabilitasi. Kalau orang itu ternyata tidak terbukti, dia salah, ternyata penyidik atau ada proses persidangan itu salah gitu, dia ada kerugian, ganti ruginya perlu diganti kerugiannya, lalu nama baiknya perlu direhabilitasi gitu. Yang kelima ada speedy trial dan fair trial ya. Cepat gitu lah. Jangan proses hukum itu jadi panjang berbelit-belit gitu kan. Kan kita mengenal ada proses hukum itu cepat, mudah, berbiaya ringan. Jangan sebaliknya, udah lama, susah, mahal pula. Juga harus fair, itu adil. Gitu ya. Selanjutnya ada asas juga kita melihat dari sisi tersangka atau terdakwanya. Hak untuk membela diri dan menunjuk penasihat hukum. Jadi ada haknya itu. Juga hak untuk diberitahu hak-haknya. Maksudnya gimana tuh? Nih gini, kalau lihat ya film-film, nah, saya sering lihat film-film detektif Amerika gitu, ketika mau ditangkap sampai diumumkan bahwa segala saudara berhak diam, saudara setiap apapun yang saudara lakukan itu nanti bisa menjadi pertimbangan dalam proses kedepannya dan sebagainya gitu. Juga saudara boleh menghubungi pengacara dan sebagainya gitu ya. Jadi hak-haknya selaku seorang tersangka, terdakwa itu juga harus dipenuhi. Ini terutama buat para penyidik, para penuntut hukum, hakimnya ya, menilai itu. Harus memberikan hak-haknya juga. Jangan mentang-mentang dia dianggap salah gitu, dia bisa bebas dihukum dan semena-mena. Gitu. Lalu ada asas yang selanjutnya, ini dalam bahasa Belanda, itu intinya seorang tersangka terdakwa itu dihadirkan di proses persidangan ya. Pada asasnya terdakwa itu harus hadir ya. Walaupun nanti ada penyimpangan ketika misalnya kita mengenal dalam pengadilan itu in absentia, yaitu ketika terdakwanya tidak hadir di proses persidangan. Ini asas yang terakhir ya, ada asas yang ini kan open barhead, plan-head proses. Itu maksudnya persidangan itu terbuka untuk umum. Jadi bisa disaksikan kecuali ditentukan oleh lain undang-undang, misalnya perkara asusila.
apa namanya, perkara anak misalnya ya, atau perkara kalau dalam perdata itu perkara perceraian gitu. Tapi pada asasnya setiap persidangan itu terbuka untuk umum. Sehingga hakim ketika mulai persidangan itu menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kalau itu tidak dipenuhi, maka prosesnya itu bisa batal, tidak sah gitu proses persidangan itu. Baik, itu tadi asas-asasnya. Selanjutnya para pihak. Pertama, setiap orang ya, orang-orang yang jadi tersangka, terdakwanya, mau jadi saksi atau ahlinya itu yang terlibat di persidangan. Lalu ada si penyidik. Saya baca ya di slide ini ada penyelidik dan penyidik. Kenapa beda? Penyelidik itu adalah proses untuk menuju penyidikan. Ada proses penyelidikan, ketika ditemukan alat-alat bukti yang cukup, baru naik ditingkatkan menjadi penyidikan. Gitu. Lalu ada proses selanjutnya itu nanti ada penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan itu dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum. Lalu ada pejabat pengadilan nih yang memeriksa atau membantu periksa atau memutus perkara di persidangan tuh. Ya, hakim yang memeriksa ya, yang memutus perkara. Juga nanti ada panitera, wakil panitera, ya, panitera pengganti, panitera muda, yaitu yang membantu proses itu. Jadi mereka yang membantu proses administrasinya di pengadilan. Oke, selanjutnya ada penasihat hukum. Penasihat hukum orang yang mendampingi si tersangka atau terdakwa. Lalu terakhir ada pejabat eksekutor. Kan ada tuh putusan hakim mengatakan di penjara sekian tahun. Nah, siapa yang melaksanakan itu? Nah, itu ada pelaksana putusan itu dari jaksa, pejabat lepas maupun Polri. Misalnya disita di mana atau dikembalikan ke siapa. Nah, kan perlu ada eksekutornya. Jadi ada juga yang terakhir itu pejabat eksekutor, mengeksekusi apa tuh perintah. Kalau dibebaskan, ya bebaskan. Eksekutor itu yang membebaskan gitu. Ketika ditahan, ketika di penjara, penjara gitu. Kalau ada hukuman mati, nanti pejabat dari kepolisian yang nanti akan mengeksekusi apa namanya itu proses tembak matinya itu. Gitu ya, penembakan eksekusi algojonya itu dari polisi gitu. Berat ya kita bicara hukuman mati ya. Jadi, mungkin ada lain waktu kita bicara tentang itu, bagaimana prosesnya, bagaimana itu, gimana SOP-nya dan sebagainya. Baik, saya kira itu cukup untuk pada pertemuan kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.